Hai semuanya, hari ini aku akan kasih tahu kalian tips supaya nggak mager pas bangun pagi. Pernah nggak sih kalian udah pasang alarm berkali-kali nih, tapi tetap aja susah bangun buat dari kasur. Rasanya kasur ngasih bisikan, mending tidur aja, dan mata berat banget buat dibuka, kayak lagi dilem. Rasa mager ketika bangun pagi ternyata nggak cuma tentang malas aja loh, tapi juga bisa berhubungan dengan kondisi psikologis. Misalnya nih, sleep inertia, yaitu di mana kondisi belum sepenuhnya bangun, walaupun mata sudah terbuka. Ini bisa terjadi karena tidurmu kurang nyenyak atau terlalu sebentar. Selain itu, kurang motivasi, stres, bahkan kelelahan mental juga bisa bikin pagi terasa berat. Dalam sebuah video edukatif yang ada di YouTube yang diunggah pada channel SB30 Kesehatan tanggal 11 September 2019 pukul 5:30, yaitu Dr. Sung. Dr. Sung itu bagi berkaitan kiat praktis bagi mereka yang ingin bangun rutinitas pagi yang sehat dan produktif. Dr. Sung membagikan berbagai kiat praktis cara agar mudah bangun pagi, anti mager, agar kamu bisa mulai pagi dengan lebih semangat. Yang pertama, pastikan untuk tidur lebih awal ideal sebelum tengah malam untuk meningkatkan peluang Anda bangun tepat waktu. Katanya Dr. Sung seperti itu. Yang kedua, kebiasaan bangun pagi sebaiknya dimulai dari malam sebelumnya, yaitu dengan tidur lebih awal, idealnya sebelum pukul 12 malam. Apa topik utama video dari Dr. Sung itu? Topik utama video itu adalah tips bagi orang-orang yang kesulitan bangun pagi. Apa tips pertama yang diberikan Dr. Sung? Yang pertama, mengapa Dr. Sung menyarankan untuk tidak menggunakan alarm telepon di samping tempat tidur? Dr. Sung menyarankan tidak menggunakan alarm telepon di samping tempat tidur karena alarm mudah dimatikan tanpa benar-benar terbangun. Sebaiknya meletakkan alarm agak jauh sehingga Anda harus bangun untuk mematikannya. Pertanyaan yang kedua, jenis alarm apa yang direkomendasikan oleh Dr. Sung untuk digunakan? Jadi pertama, atur alarm Anda dengan suara yang keras dan agak mengganggu agar Anda tidak mengabaikan dengan kesiangan. Nah, Dr. Sung juga menyarankan untuk menggunakan alarm dengan suara yang keras karena berpotensi mengganggu untuk memastikan Anda terbangun. Nah, apa yang harus Anda lakukan setelah mematikan alarm agar tidak kembali tidur? Buka jendela pagi Anda agar sinar matahari masuk dan membantu tubuh Anda bangun. Terutama jika Anda tertinggal di ruangan yang memungkinkan sinar matahari masuk. Ini membantu memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk bangun dan tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya untuk tidak kembali tidur setelah bangun tidur? Hindari berbaring di tempat tidur selama 5 menit lagi. Hal ini dapat menyebabkan Anda lupa waktu dan terlambat ke kantor atau ke sekolah. Terus Dr. Sung juga menekankan pentingnya tetap terjaga setelah Anda bangun dari pagi. Nah, Dr. Sung ngasih saran nih untuk membuat pagi kita tuh lebih menyegarkan. Katanya, lakukan latihan peregangan setelah bangun tidur untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu Anda merasa lebih waspada. Jelas Dr. Sung katanya kayak gitu. Dr. Sung juga menyarankan untuk minum air putih sebagai hal pertama di pagi hari dapat membantu rehidrasi Anda untuk hari itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan setelah peregangan di pagi hari? Anda dapat bersiap untuk bekerja atau sarapan. Kuncinya adalah mengikuti rutinitas yang konsisten. Berapa lama Anda harus mempraktikkan kiat-kiat ini secara konsisten untuk melihat hasilnya? Kata Dr. Sung, buatlah rutinitas bangun pagi yang konsisten selama 21 hari untuk menjadikan sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan dan semakin mudah dilakukan. Saran Dr. Sung kayak gitu. Ini dapat membantu tubuh Anda menyesuaikan diri dan membuat bangun pagi terasa lebih alami. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah sederhana yang telah disarankan Dr. Sung, siapapun bisa mulai bangun kebiasaan bangun pagi yang lebih sehat dan konsisten. Meski awalnya terasa sulit kan, perubahan gaya hidup ini akan berdampak positif bagi jangka panjang. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba kan? Sekian dari saya, Sabrina Misi Kalista, pamit undur diri.